tahun 2020 adalah 1,96%, pada bulan Juli ini adalah 1,54%. Kembali garisnya adalah berwarna merah. Sekarang kita lihat lebih detail lagi mengenai apa yang terjadi pada inflasi Juli 2020. Di kolom 3 bisa dilihat di sana bahwa pada bulan Juli 2020 terjadi deflasi sebesar 0,10%. Dari 11 kelompok pengeluaran, ada 3 kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami deflasi 0,73%, kemudian perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang mengalami deflasi 0,01%. Satu lagi adalah kelompok pengeluaran transportasi yang mengalami deflasi sebesar 0,17%. Kita lihat untuk kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami deflasi 0,73% dan memberikan sumbangan kepada deflasi sebesar 0,19%. Ada beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga cukup tajam sehingga menyumbang kepada deflasi. Yang pertama adalah penurunan harga bawang merah, menyumbang deflasi sebesar 0,11%. Kemudian juga ada penurunan harga daging ayam ras yang memberikan andil kepada deflasi sebesar 0,04%. Yang ketiga adalah penurunan harga bawang putih memberikan andil kepada deflasi 0,03%. Dan ada beberapa komoditas misalnya beras, cabai rawit, dan gula pasir yang masing-masing memberikan andil kepada deflasi sebesar 0,01%. Sebaliknya, ada beberapa komoditas yang dominan memberikan andil kepada inflasi karena komoditas ini masih mengalami kenaikan harga dari bulan Juni ke bulan Juli. Yang pertama adalah telur ayam ras. Kita lihat harganya agak naik di bulan Juli ini sehingga memberikan andil kepada inflasi sebesar 0,04%. Dan satu lagi adalah rokok putih yang memberikan andil kepada inflasi sebesar 0,01%. Jadi kalau dilihat di sana banyak sekali komoditas pangan yang mengalami penurunan harga lumayan tajam sehingga kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada bulan ini memberikan andil kepada deflasi sebesar 0,9%. Untuk pakaian dan alas kaki, inflasinya tipis sekali, 0,09%, dan andilnya kepada inflasi juga tipis sekali, 0,01%. Saya akan meng-highlight beberapa komoditas yang memberikan andil yang cukup besar kepada inflasi maupun deflasi. Di kelompok 6, transportasi. Di transportasi di sana mengalami deflasi sebesar 0,17%. Dan memberikan andil kepada deflasinya adalah 0,02%. Komoditas yang paling dominan memberikan andil kepada deflasi ini adalah turunnya tarif angkutan udara. Andilnya kepada deflasi adalah sebesar 0,05%.